Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jen's Classes Channel dengan materi yaitu nominal sentence dan verbal sentence. Perlu kita mempelajari ini karena perbedaan antara kalimat dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia itu ada sedikit berbeda. Dan dimana kadang-kadang kita orang Indonesia, kadang-kadang dalam kalimat kadang-kadang tidak ada kata kerja yang terlihat. Makanya perlu sekali untuk mengetahui apa itu nominal sentence dan verbal sentence supaya ketika menjadikan kalimat dari bahasa Indonesia menjadi kalimat bahasa Inggris, kita akan menggunakan grammar yang benar terutama dalam konteks bahasa Inggris. Yang disebut dengan verbal sentence adalah sentence yang di dalamnya ada aksi, sementara nominal sentence adalah sentence yang di dalamnya tidak ada aksi. Jadi kalau kita mau lebih menyederhanakan definisinya adalah bahwa verbal ada aksi, nominal tidak ada aksi. Nah, contohnya, I feel so happy today. Aksi di sini adalah feel, merasa. Saya merasa bahagia hari ini. Sementara I'm happy. Nah, di sini tidak ada aksinya karena di sini happy di situ adalah perasaan. Tapi secara makna kedua kalimat bermakna sama. Cuman dari struktur kalimatnya, yang satu adalah verbal sentence di mana ada kata kerja feel, yang satu lagi nominal sentence di mana tidak ada aksi dalam kalimatnya. Nah, jadi dalam bahasa Indonesia, I'm happy, kita menjadikan bahasa Indonesianya cuman bilang saya bahagia. Nah, terlihat di situ bahwa kalau dalam konteks bahasa Inggris ketika kita mengatakan saya bahagia, di situ tidak ada kata kerjanya malahan. Nah, jadi jangan sampai ketika kita membahasa Inggriskan saya bahagia, kemudian kita cuma bikin I happy, nah itu yang salah. Karena dalam bahasa Inggris semua kalimat harus memiliki kata kerja. Baik kalimat itu nominal ataupun verbal. Tapi dalam bahasa Indonesia saya bahagia itu sudah diterima sebagai suatu kalimat yang benar. Nah, jadi berbeda dengan konteks bahasa Inggris, kalau kita cuma bilang I happy, nah itu disebut sebagai kalimat yang kurang lengkap kata kerjanya. Jadi harusnya I am happy. Jadi verbal sentence bisa dengan kata lain juga bisa kita artikan bahwa dalam kalimat verbal itu akan ada kata kerja yang menunjukkan aksi. Contohnya I feel so happy. Di sini feel adalah kata kerja yang menunjukkan aksi. Sementara dalam nominal sentence itu biasanya tidak ada kata kerjanya. Jadi yang topik utamanya bukan kata kerja. Jadi kalau kalimat verbal topik utama kita adalah I, dan I itu melakukan feel, merasa. Tapi kalau dalam nominal sentence, yang menjadi topik dari apa yang dilakukan oleh subjek adalah yang non-verb. Contohnya, I'm happy, di sana adalah non-verbnya adalah happy, di mana happy di situ adalah kata sifat atau adjektif. Contoh lainnya, ketika verbal sentence-nya menyatakan the woman has worked as a teacher for 12 years, kata kerja di sana adalah work. Maka di sini dia ada verbal sentence. Sementara kita juga bisa membuatnya dalam bentuk nominal sentence, yaitu dengan menambahkan non-verb. Kalimatnya akan menjadi the woman has been a teacher for 12 years. Nah, kalimat ini memiliki makna yang sama, tapi memiliki struktur kalimat yang berbeda. Yang satu verbal sentence di mana ada kata kerja work, yang satu nominal sentence di mana ada non-verb, yaitu kata benda a teacher. Jadi, a teacher itu adalah kata bendanya, dan itulah yang menjadi topik dari apa yang subjek lakukan atau apa yang dimaksud dari si subjek. Contoh lainnya, ketika verbal sentence-nya the president will arrive there in 15 minutes, di sana ada kata kerja arrive, maka kalimat ini verbal sentence dan kita bisa menjadikannya nominal sentence dengan menambahkan non-verb, yaitu the president will be there
in 15 minutes. Atau the president will be in the main hall in 15 minutes. Maka non-verb di dalam kalimat ini adalah adverb. Maka bisa kita pahami dalam nominal sentence akan ada yang namanya non-verb. Nah, si non-verb ini tadi seperti sudah kita sebutkan bahwa dalam kalimat dalam bahasa Inggris itu harus ada kata kerja. Adjective, adverb, dan noun bukanlah kata kerja. Jadi untuk bisa melengkapi kalimat, misalnya tadi bahagia, kemudian guru, kemudian di sana, itu adalah bukan kata kerja. Itu adalah adjective, noun, dan adverb. Nah, untuk membuat kalimat dalam bahasa Inggris itu lengkap, maka kita harus menambahkan yang kita sebut sebagai helping verbs. Contohnya dalam I'm happy, helping verb sesuai dengan namanya adalah kata kerja membantu adalah di sini am. Dan dalam kalimat kedua, the woman has been a teacher, di mana non-verbnya adalah noun, kata kerja bantunya adalah been. Dan dalam kalimat ketiga, di mana non-verbnya adalah adverb, yaitu kata kerja bantunya adalah be. Maka helping verb yang kita pakai dalam nominal sentence adalah to be. Jadi bisa is, am, are kalau konteksnya simple present, was, were kalau konteksnya simple past, has, have ditambah been. Jadi present perfect kan itu kan selalu memakai has, have. Jadi kata kerja bantu di sini untuk nominalnya adalah been. Seperti juga past perfect been, future be, dan kalau model auxiliary be. Jadi ingat, yang namanya nominal sentence yaitu kalimat yang menerangkan non-verb yaitu adjective, adverb, dan noun dengan memakai kata kerja bantu to be, bisa is, am, are, was, were, been, be. Dan si nominal sentence itu setelah helping verb yang to be itu akan diikuti oleh adjective, noun, dan adverb. Itulah yang kita sebut sebagai nominal sentence, yaitu kalimat yang memiliki kata kerja bantu to be dan setelah to be-nya akan diikuti oleh adjective, noun, dan adverb. Tapi hati-hati, tidak semua yang memakai to be adalah nominal sentence. Coba perhatikan kalimat berikut. Dalam kalimat ini kita lihat ada to be was di sini. Tapi ingat, nominal sentence memang memakai to be, tapi setelahnya harus adjective, adverb, dan noun. Tapi dalam kalimat ini setelahnya adalah kata kerja bentuk ketiga. Maka ini kalimatnya kita sebut sebagai kalimat pasif, di mana polanya to be ditambah verb ketiga. Jadi tidak semua yang memakai to be itu adalah nominal sentence. Syaratnya harus terpenuhi, yaitu syaratnya adalah setelah to be-nya akan diikuti oleh salah satunya adjective, adverb, atau noun, akan diikuti oleh non-verb. Contohnya, the woman was delightful. Nah, seperti ini baru kita bisa katakan bahwa kalimat ini adalah nominal sentence. Dan maknanya sama dengan yang di atas. Delightful adalah adjective. Jadi ingat, nominal sentence adalah kalimat yang kata kerjanya adalah helping verb, yaitu to be, dan setelah to be-nya akan kita temukan adjective, noun, dan adverb. Dengan kata lain kita akan temukan selain dari kata kerja. Sementara verbal sentence adalah kalimat yang memiliki kata kerja dalamnya, yaitu subject dan verb. Kata kerja yang ada aksinya. Oke, semoga bisa dipahami apa perbedaan nominal dan verbal sentence. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share, like, and comment. I think that's all for today. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.